Coba bayangin hidup tanpa kipas angin di suhu 35 derajat. Kamar jadi berasa menjadi oven. Padahal 500 tahun lalu orang Mesir kuno udah kepikiran cara bikin angin buatan. Perjalanan kipas angin itu cerita tentang manusia yang malas kepanasan. Dari kipas daun yang digerakin tangan budak sampai kipas pintar yang bisa nyala sendiri pas suhu naik. Video ini bakal ngajak kamu napak tilas 5.000 tahun evolusi kipas angin. Era kipas manual zaman kuno sampai 1600 Masehi. Kipas pertama nggak pakai listrik sama sekali loh. Di Mesir kuno 3000 sebelum Masehi, pelayan berdiri di belakang Firaun sambil ngipas pakai daun, palem, dan bulu burung unta. Tujuannya bukan cuma sejuk, tapi juga ngusir lalat dan nunjukin status. Di Tiongkok dan Jepang, abad ke-7, muncul kipas lipat dari kertas dan sutra. Awalnya buat upacara, lama-lama jadi aksesori bangsawan. Bentuknya cantik, ada lukisan dan kaligrafi. Masuk abad 17 di India, muncul sistem punkah. Kipas kain besar digantung di langit-langit, ditarik pakai tali sama pelayan di luar ruangan. Satu orang bisa bikin angin buat 10 orang di dalam ruangan. Orang Inggris yang kerja di India bawa ide ini ke Eropa. Gedung parlemen Inggris tahun 1800-an aja pakai punkah. Revolusi industri, akhirnya kipas listrik pada tahun 1882 sampai 1920. Semua berubah pas listrik ditemukan. Tahun 1882, insinyur Amerika Schuyler Weller nemuin kipas listrik pertama di dunia. Dia nyambungin motor listrik kecil ke baling-baling logam, nggak perlu tenaga manusia lagi. Awalnya, kipas ini besar, berat, dan mahal. Cuma dipasang di kantor, toko, pabrik, dan rumah orang kaya. Desainnya pakai kuningan dan besi. Jadi kelihatan mewah. Suaranya berisik, tapi orang tetap beli karena nggak ada pilihan lain. Tahun 1890-an, perusahaan Westinghouse dan G mulai produksi massal. Tahun 1920-an, listrik udah masuk rumah-rumah di Amerika dan Eropa. Harga kipas turun. Dari barang mewah jadi barang wajib buat kelas menengah. Era massal dan plastik tahun 1950 sampai 1990. Setelah Perang Dunia Kedua muncul material baru, yaitu plastik. Plastik murah, ringan, gampang dibentuk, dan nggak karatan. Ini bikin kipas jadi jauh lebih murah dan warna-warni. Muncul 3 jenis kipas yang masih kita pakai sampai sekarang. Yang pertama, kipas meja. Bentuknya kecil, portable, buat meja kerja. Yang kedua, kipas berdiri. Bentuknya tinggi, bisa oscillate kiri kanan, jangkauannya luas. Dan yang ketiga, kipas langit-langit. Hemat listrik, anginnya nyebar rata ke seluruh ruangan. Pada tahun 1980-an, Jepang dan Korea bikin terobosan, yaitu kipas DC. Motor DC konsumsi listriknya 70% lebih hemat dari motor AC biasanya. Suaranya juga lebih halus. Selain itu, mulai muncul fitur remote control, timer, dan 3 tingkat kecepatan. Era modern, bladeless, dan smartphone. Tahun 2009 sampai sekarang. Tahun 2009, James Dyson bikin gebrakan. Dia ngeluarin kipas bladeless. Gak ada baling-baling kelihatan. Cara kerjanya seperti motor nyedot udara dari bawah, terus disembur keluar lewat celah sempit di cincin atas. Prinsipnya mirip mesin jet. Keunggulannya, aman buat anak karena gak ada baling-baling yang muter. Gampang dibersihin, anginnya lebih halus dan merata. Kekurangannya, harga bisa 20 kali lipat kipas biasa. Masuk 2015, kipas masuk era pintar. Kipas sekarang bisa koneksi Wi-Fi dan diatur lewat HP, pakai sensor suhu, nyala otomatis pas panas.
Punya mode angin alami yang naik turun biar nggak bikin masuk angin. Hemat motor DC, brushless yang super hemat listrik dan hampir nggak bersuara. Kipas langit-langit DC sekarang jadi standar baru di rumah modern karena bisa ngirit listrik sampai 70%. Masa depan dan penutup. Jadi, kemana arah kipas angin selanjutnya? Jawabannya ada 3 tren utama. Pertama, hemat energi. Pemerintah banyak negara mulai melarang motor AC boros listrik. Motor DC brushless bakal jadi standar wajib. Kedua, multifungsi. Sekarang udah ada kipas yang sekaligus jadi air purifier, humidifier, dan heater. Satu alat bisa buat 4 fungsi. Ketiga, tanpa suara. Riset sekarang fokus ke teknologi ion, wind, dan solid state cooling. Bayangin, kipas tanpa bagian yang gerak sama sekali, tapi bisa bikin angin loh. Itu lagi dikembangkan di lab. Dari daun palem yang dikipas budak 5.000 tahun lalu, sampai motor brushless yang dikontrol HP hari ini, tujuan kipas nggak pernah berubah loh. Bikin manusia nyaman. Yang berubah cuman caranya. Dan selama manusia masih kepanasan, teknologi kipas angin nggak akan berhenti berkembang.